Jadi saat itu ekspektasi orang-orang terhadap aku tuh cukup tinggi karena lulusnya lumayan cepet dan kuliah lulusan UK dengan lulusan summa cum laude. Jadi tinggi banget ekspektasi orang-orang. Oh, thank you. Jadi waktu aku balik ke Jakarta kuliah, mau kerja ya, sejak balik ke Jakarta itu mau kerja, itu langsung diminta kerja sama orang tua di perusahaan keluarga. Jadi perusahaannya itu adalah engineering contractor gitu. Dan environment kerjanya cukup stressful ya. Jadi waktu itu aku kerja sempet pergi business trip juga ke Eropa dan ke Malaysia. Dan ya ini fotonya waktu business trip. Waktu aku ke Malaysia, aku ketemu sama teman lama yang kuliahnya dulu juga di UK. Dan teman lama ini adalah orang Malaysia ya. Jadi pada saat itu teman aku tuh bercerita dia menjalankan bisnis apa. Nah, udah ketebak ya, bisnisnya tuh bisnis Atomy. Dan saat dia bercerita ke aku, itu aku gak tertarik sama sekali sama bisnisnya. Karena ya aku sibuk kerja di kantor gitu. Dan yang bikin aku tertarik tuh awalnya hanya produknya. Karena katanya produknya dari Korea dan harganya terjangkau, terus bahannya alami. Kayak menarik banget ya. Jadi awalnya tuh aku cuma menggunakan produk aja, bagi ke keluarga juga, dari pasta gigi, sikat gigi, shampoo, hemohim, sampai skincare-nya juga. Pokoknya kita coba. Dan gak pakai lama, kita tuh jatuh cinta sama produknya. Karena emang produknya tuh sebagus itu ya. Nah, jadi akhirnya aku juga mulai tertarik sama bisnisnya. Dan yang bikin aku tertarik saat itu ya, itu tuh kayak kok bisnis ini kayak perfect banget ya, kayak too good to be true gitu. Dia registrasinya gratis, terus bisnisnya global, barangnya bagus, gak mahal gitu ya. Jadi gak butuh waktu lama buat aku menentukan ya, aku mau jalanin Atomy gitu. Dan ini adalah momen bersejarah di foto. Ini waktu aku ketemu sama leader-leader aku yang kebetulan masih muda-muda juga. Terus aku ke Success Academy Malaysia. Dan waktu leader-leader datang ke Jakarta, kita pun ketemu. Terus dijelaskan bisnisnya gitu. Dan aku pun gak pernah kepikir sekalipun mau menjalankan bisnis yang semacam ini gitu ya, yang kayak network marketing, apalagi untuk anak muda. Nah, untuk orang tua aja, network marketing itu kan persepsinya buruk sekali ya. Jadi waktu awal, entah kenapa, karena emang aku udah jatuh cinta sama produk dan sistemnya, itu nggak pakai mikir sampai ke sana, sampai kayak persepsi orang dan segala macam. Yang aku tahu adalah aku pengen coba jalanin bisnis ini. Nah, ini adalah awal mulai perjalanan Atomy aku dan tim aku. Jadi saat itu Atomy itu belum launching di Indonesia. Ini di tahun 2018. Dan Atomy itu launching di Oktober 2018 ya. Dari sebelum launching itu aku udah mulai memperkenalkan Atomy ke banyak orang. Jadi kita udah keliling Jakarta, terus kita keluar kota juga, kita home party, kita table talk. Pokoknya segala hal kita lakukan ya. Dan kerja keras itu akhirnya menghasilkan aku mencapai sales master di bulan pertama Atomy launching di Indonesia. Terus juga aku sebagai salah satu center leader yang kebetulan termuda di Indonesia. Nah, jadi itu kayak smooth sailing banget ya. Oh, thank you. Kayak kok lancar jaya banget gak sih perjalanannya? Kayak mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mikir, kok bisa selancar itu gitu ya. Ini udah aku recapin lagi apa yang aku dapatkan waktu awal memulai Atomy. Jadi dari bulan pertama udah sales master. Jadi dari bulan pertama aja income-nya udah segini gitu. Terus udah dapat ribuan member dari bulan pertama juga. Isi leader termuda, udah ada auto consumers, udah ada duplikasi leaders juga, dan jadi salah satu speaker Atomy Indonesia juga yang awal-awal gitu. Itu istilahnya pencapaian yang lumayan lah ya untuk anak muda yang waktu itu masih berumur 20 tahun. Nah, cuman kita kira bakal lancar jaya, naik terus tanpa lika-liku kan. Karena ya udah dari sini ya jawabannya dan kelihatannya cuma bakal naik aja terus gitu. Tapi
Ini adalah ilustrasi yang aku temuin kemarin waktu siapin presentasi ya. Kalau kita kira kebanyakan orang sukses itu jalannya lancar, lurus, terus naik terus. Padahal realitanya itu kayak benang kusut yang ruwet banget. Dan yang dialami tuh banyak. Ada banyak ketakutan, kegagalan, terus juga kayak uji coba gitu, trial dan error. Terus juga gak percaya diri. Banyaklah hal-hal yang bisa terjadi selama perjalanan kita menuju kesuksesan, even di Atomy. Nah, jadi yang aku mau ceritakan hari ini adalah perjalanan aku pribadi. Apa yang terjadi selama aku menjalankan Atomy dari 2018 sampai hari ini. Ini di tahun 2019 sampai 2023 ya. Jadi selain Atomy, aku juga ada bisnis yang aku bangun sendiri dengan pasangan aku. Dan ini bisnis yang bisa dibilang bisnis passion ya. Karena yang namanya anak muda, kita tuh ngerti banget yang namanya mau kerjain sesuatu dengan passion ya. Itu kayak kita ngerti banget lah, kita maunya kayak gitu. Makanya waktu itu aku mikir, mumpung masih muda, aku juga punya mimpi yang lain, pengen bisnis F&B, dan lebih tepatnya itu vegan ice cream yang kita produksi sendiri. Kenapa nggak mulai sekarang? Karena mumpung masih muda, kalau gagal ya udah gagal sekarang gitu ya. Nah, jadi kita mulai bener-bener dengan modal sendiri dari rumah, kita bikin resep sendiri, dan ini adalah ice cream sehat lah ya, yang marketnya pun niche market, jadi bener-bener targeted banget. Dan ya perjalanannya itu nggak mudah juga ya sebenarnya, cuman lumayan banyak achievement yang kita dapatkan juga. Kita sampai sempat buka offline store juga di Kemang, dan brand kita lumayan berkembang dalam waktu yang cukup cepat, dikenal banyak orang juga, udah punya auto consumer juga ya. Nah, jadi ya kayak gini. Bahkan kita udah sempat bekerja sama juga dengan beberapa brand yang terkenal, yang internasional juga mereknya. Dan pada saat itu, saat aku mengembangkan brand ini, otomatis gak bisa terlalu fokus ke Atomy-nya. Bahkan udah gak dijalanin gitu loh. Jadi ya udah dibiarkan aja. Karena waktu saat itu ya harus fokus ke brand yang satu ini, dimana aku sedang all out kembangkan juga. Nah, sampai pada satu titik, ini kita mikir, kalau kita mau kembangkan brand ini, kita masih perlu dan terus perlu investasi. Nah, investasinya ini udah sampai titik di mana itu bukan cuma ratusan juta aja dan bisa pakai uang kita sendiri, tapi itu udah miliaran. Dan ya, ada banyak investor yang mendatangi kita, mau invest ke brand kita, tapi pada saat itu kita juga nggak mau terima investor. Nah, jadi kita berpikir, bisnis macam apa yang kita mau jalankan? Kita mau bisnis yang sustainable, yang worth it untuk kita perjuangkan bertahun-tahun, dan yang sistematis. Itu yang ada di kepala kita. Dan kita langsung tahu jawabannya. Kalau gitu yang mana yang kita perlu perjuangkan dan yang mana yang kita perlu fokuskan. Di saat itu kita membuat keputusan, yaitu kita mau kembali full time di Atomy. Nah, jadi kemarin juga aku menemukan quote ini ya. Quote ini tuh benar-benar menggambarkan apa yang kita alami. Karena yang sulit itu sebenarnya bukan menentukan antara yang baik dan yang buruk, tapi antara dua hal yang baik. Jadi bisa dibilang bisnis aku yang satu lagi ya, bisnis F&B ini tuh doing well dan juga baik. Masa depannya juga ada, juga baik. Dan Atomy pun sama, juga baik. Tinggal kita mau milih yang mana antara dua yang baik ini. Dan itu nggak mudah untuk dipilih, apalagi untuk orang yang masih cukup muda umurnya gitu ya. Nah, jadi itulah keputusan yang kita harus buat. Dan karena aku sendiri udah mengalami dan menjalankannya sendiri, hari ini aku juga mau share ke Bapak Ibu semua, apa sih kebenarannya antara bisnis konvensional dan juga bisnis global e-commerce di Atomy ini. Yang pertama yang pasti modal ya. Waktu awal aku memulai bisnis F&B itu, modal tuh dari aku dan pasangan aku. Kita memang gak cari investor, tapi benar-benar dari kita modalin semuanya. Dan sampai yang akhirnya aku bilang, udah gak
udah cukup lagi nih kalau misalkan modalnya kita puterin doang. Kita akhirnya perlu miliaran kalau misalkan kita mau bener-bener lebih kembangin lagi. Nah, di Atomy itu nggak perlu modal. Kita nggak perlu invest ke perusahaan ini. Dan kemudian R&D, ya aku dan pasangan aku berbulan-bulan kita R&D resep, terus develop produk setiap berapa bulan sekali juga itu kita lakuin. Di Atomy emang kita ada yang perlu R&D produk, cari resep atau ini itu? Enggak ya jawabannya. Dan yang ketiga, karyawan. Gaji karyawan itu juga nggak kecil ya, apalagi kalau karyawannya udah banyak. Di Atomy ya kita gaji siapa? Gaji diri sendiri doang. Nah, logistik kita juga nggak urusin di Atomy. Legalitas itu juga, jujur legalitas tuh ribet banget. Kalau misalkan Bapak Ibu punya bisnis sendiri juga pasti ngerti ya, legalitas tuh ribet banget. Kemudian biaya operasional dan skill. Nggak perlu skill khusus ya di Atomy. Jadi dengan background apapun, kita semua bisa menjalankan bisnis Atomy. Sedangkan kalau kita mau menjalankan bisnis sendiri, membangun brand sendiri, itu kita perlu skill tertentu. Nah, jadi ini yang aku sendiri udah alami dan buktikan, oh ternyata gini ya bedanya bisnis konvensional dan juga global e-commerce Atomy. Selanjutnya, mungkin ada yang kerja kantoran di sini? Ada yang kerja kantoran? Boleh angkat tangannya? Wah, udah nggak terlalu banyak ya, tapi masih ada beberapa. Nah, jadi di sini ada rating naiknya UMR ya setiap tahun. Jadi ya tadi kan aku ngomongin bisnis ya, tapi kita juga ada pilihan sebenarnya kerja kantoran. Dan kenapa aku sendiri nggak balik kerja kantoran? Ya karena realita UMR ini. Jadi di tahun 2023 ke tahun 2024 ya, UMR itu naiknya 3,6%. Jadi itu lumayan ya sedikit ya meningkatnya. Dan nanti kita bandingkan sama income-nya sales master. Auto sales master itu kan sekitar 20-40 juta ya. Kita hitung kasar aja, kalau misalkan kita mau mencapai income sekitar 20-an juta dari kerja kantoran berdasarkan UMR tahun 2024, coba deh kita hitung rata-rata naiknya 8% ya setiap tahunnya. Itu kita butuh waktu 19 tahun untuk mencapai income 21 juta tiap bulan. Itu kita perlu mencapai itu dalam 19 tahun. Jadi itu yang membuat aku memutuskan untuk ya udah bisnis sendiri dan ya bisnisnya di Atomy gitu. Nah, kemudian kenapa Atomy? Kenapa enggak bisnis network marketing lain gitu ya? Ini yang kita juga perlu tahu ya. Penting banget untuk kita ketahui dan yakin kalau Atomy itu memiliki kualitas yang sangat absolut, yang berarti terbaik. Tapi di waktu yang bersamaan harganya pun juga terbaik. Jadi benar-benar absolut, kita dapetin harga yang paling terjangkau dan juga kualitas yang terbaik juga. Kemudian kenyamanan. Selama kita ada internet, ada gadget, kita bisa kerjakan bisnis ini dimanapun. Kemudian bisnisnya itu adalah network marketing, dan perusahaan ini mengutamakan kesuksesan konsumen. Itu sangat penting ya. Jadi perusahaan ini tuh prosumer sekali dan mereka mengutamakan kita sebagai konsumen. Nah, kemudian masih kenapa Atomy ya? Ini lanjutin yang tadi. Intinya Atomy itu udah menyiapkan semuanya. Dia udah ada e-commerce web dan aplikasi juga. Shipping dan warehouse udah disiapkan. Produk dan teknologi, konten, kita tinggal buka channel Atomy, tinggal buka YouTube aja. Terus profit dan reward bonus juga udah jelas. Legality dan global office juga udah ada. Yang kita perlu lakukan apa sih? Kita hanya perlu membangun basis konsumen aja. Dan basis konsumen yang kita bisa bangun itu udah ada di lebih dari 28 negara. Jadi ini benar-benar bisnis global yang sekarang tuh di tangan kita. Kita bisa tentukan kita mau jalankan, bangun basis konsumen ini atau enggak. Karena sisanya semua udah dikerjakan oleh Atomy. Luar biasa banget ya. Boleh beri tepuk tangan untuk Atomy.
Nah, kita lanjut juga ya. Ini sekilas sistemnya. Mungkin di sini udah pada tahu juga, tapi sistem Atomi itu juga bagus banget. Dia sistem binary di mana kita cuma perlu fokus ke dua kaki aja. Terus satu sistem global. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini mau membuka market global di luar negeri, negara manapun di mana Atomi udah ada, itu silahkan ya. Jadi kita nggak perlu pindah ke warga negaraan, tapi dari sini pun kita bisa bisnis global. Terus juga levelnya tidak terbatas, jadi unlimited, kita bisa punya member sebanyak apapun di bawah kita. Nah, selanjutnya ini adalah income Atomi. Jadi income Atomi ini dari sales master sampai imperial master itu ada kurang lebihnya segitu ya. Jadi yang kayak tadi aku bilang, kalau kita kerja kantoran UMR itu kurang lebih butuh waktu berapa lama. Sedangkan kalau sales master itu biasanya ya kalau benar-benar kita kerjakan, mau kita 1-3 tahun pun itu harusnya udah bisa mencapai sales master. Tergantung seberapa banyak dan seberapa keras kita kerjakan di sini. Nah, hingga income tertinggi itu adalah imperial master yang bisa menghasilkan kita 1 miliar lebih per bulan. Dan itu tanpa kita perlu punya kantor sendiri dan gaji karyawan. Luar biasa banget kan? Siapa yang mau income 1 miliar per bulan? Saya juga. Oke, lanjut. Pertanyaannya, gimana caranya? Kita udah ngomongin Atomi bisa ini, bisa itu. Cuman kalau misalnya kita nggak tahu caranya dan kita nggak lakukan, itu juga nggak akan terjadi. Nah, ini penting banget ya. Kita perlu menjadi 100% user Atomi. Jadi kita ganti kebutuhan harian kita sebanyak mungkin itu ke Atomi. Karena kalau kita sendiri nggak pakai, gimana cara kita cerita ke orang? Gimana caranya orang percaya sama kita? Itu nggak mungkin kan? Jadi contohnya yang kayak di sini ya, ini banyak foto aku selfie pakai produk-produknya Atomi sama teman-teman yang lainnya juga. Pokoknya benar-benar merasakan sendiri. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah selalu sharing, selalu cerita apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, gimana caranya. Jadi ini contoh foto-foto waktu kita lagi home party, lagi table talk, bahkan lagi meet up sama teman pun ujung-ujungnya kita bisa sharing tentang Atomi. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Dan selanjutnya yaitu attend dan duplicate. Jadi kita juga harus menghadiri acara-acara seperti ini, one day seminar, Success Academy, bahkan acara-acara di education center maupun yang online ya. Itu kita hadiri dan kita duplikasikan ke tim kita. Itu dia caranya. Nah, jadi udah tahu ya kurang lebih caranya gimana, tinggal dilakukan aja. Oke, ini ada quote bukan dari Park Han-gil, tapi ada quote yang aku temukan ya. Jadi terkadang kita itu membuat keputusan yang tepat, tapi terkadang kita itu harus membuat keputusan itu menjadi tepat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah menentukan mau menjalankan dan sukses di Atomi hari ini, gimana pun caranya, jadikan keputusan itu benar-benar terjadi dan tepat. Dan terakhir satu quote lagi yang aku tadi baru aja temuin, kemarin itu udah telat, udah berlalu, dan besok itu udah terlalu lambat. Jadi untuk memulai itu harus hari ini. Oke, saya Ezra Priscilla, thank you semuanya.